lagi cek apa ini rolling beneran. Karena biasanya tuh nggak ngerol gitu. What's up cucoker, selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Dan salam kenal buat kalian yang baru bergabung. Yes, 2 minggu tidak upload karena libur lebaran. Tapi jangan khawatir karena dosa kalian sudah saya maafkan. Bukannya gue yang harus minta maaf sama kalian, karena gara-gara video saya yang saya upload, kalian sering mendengarkan kata-kata haram durja yang keluar dari mulut saya dan bikin kalian dosa. Maafkan saya. Dan yes, masih dalam konten alur cerita film, tapi alur cerita film kali ini agak sedikit berbeda karena filmnya ini diangkat dari kisah nyata. Bahkan pemain utamanya itu ikut bermain dalam film tersebut. Dia adalah salah seorang pemain bokep, salah satu favorit saya, cute, berondong, kinyis-kinyis, ganteng, dan ini adalah benar-benar kisah nyata. Tapi sebelum itu, nggak usah sebelum itu, langsung aja ke filmnya, yuk, let's go. Halo cucoker, baiklah, alur cerita film kali ini berjudul King Cobra. Yes, ini adalah sebuah film biografi drama Amerika yang dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Justin Kelly. Film ini diperankan oleh sederet aktor tampan, diantaranya adalah James Franco, Garrett Clayton, Christian Slater, dan Keegan Allen. Jadi film ini menceritakan tentang Stephen, pria paruhbaya yang terkenal dengan nama panggungnya King Cobra. Jadi Stephen ini adalah seorang produser pembuat film gay dewasa yang biasanya syutingnya itu di basement rumahnya. Jadi kayak King Cobra itu adalah nama situs atau websitenya dia gitu. Suatu hari dia mengaudisi seorang berondong muda, rambutnya blonde sempurna, usianya 18 tahun, pokoknya berondong kinyis-kinyis lah ya. Akhirnya dia beri nama panggung Brent Corrigan. Selain tertarik secara seksual karena ketampanannya, Stephen melihat Brent Corrigan ini bisa dijadikan mesin uang. Pertama casting, Brent ini sudah disuruh untuk melucuti pakaiannya dan menunjukkan lekuk tubuh keindahan badannya. Dan di sini Stephen sangat tertarik. Akhirnya Stephen membujuk Brent untuk tinggal di rumahnya. Ya, dengan alasan supaya lebih efektif ketika menjalani proses syuting nantinya. Yes, akhirnya tidak butuh waktu lama buat seorang Brent Corrigan ini sudah tiba-tiba menjadi aktor dewasa yang paling diminati videonya. Namanya juga semakin terkenal, videonya banyak terjual, dan ini tentu saja menghasilkan banyak nominal buat sang produser. Hingga suatu hari sang produser ini mampu membeli sebuah mobil sport Maserati, dan ini adalah sebuah bukti ketenaran Brent Corrigan memang benar-benar menghasilkan pundi-pundi. Sayangnya sang aktor sendiri ini merasa tidak puas dengan gaji yang hanya diberi $1.000 per video. Suatu hari Brent Corrigan ini menuntut untuk dibayar $10.000 per video alias 10 kali lipat lebih besar dari biasanya. Dan ini justru membuat sang produser marah. Stephen mengklaim kalau dirinya lah yang bekerja paling keras mulai dari syuting, editing, marketing. Jadi dia pantas mendapatkan bagian yang paling banyak. Brent di sini sangat penasaran sebenarnya berapa banyak sih videonya menghasilkan uang, kok bisa sampai sang produser membeli mobil sport Maserati. Karena saking penasarannya, akhirnya Brent Corrigan ini mengecek berkas-berkas laporan keuangan dan ternyata menemukan fakta kalau videonya sudah menghasilkan ratusan ribu dolar. Kekecewaannya semakin memuncak mengingat hanya meminta tambahan bayaran 10.000 per video saja ini ditolak. Merasa dirinya dijadikan sapi perahan oleh sang produser, Brent akhirnya memilih meninggalkan rumah sang produser dan yakin kalau dirinya bisa sukses di luar sana. Nama besar Brent Corrigan memang sangat terkenal. Semua rumah produksi film dewasa ingin mengajaknya bekerja sama. Namun yang menjadi kendala adalah ternyata nama Brent Corrigan ini sudah dipatenkan oleh Stephen karena dialah yang memberikan nama panggung tersebut. Jadi siapapun yang menggunakan nama Brent Corrigan tanpa seizin Stephen akan didenda. Dan ini membuat Brent frustasi karena tidak ada rumah produksi yang mau memakai jasanya kecuali dengan memakai nama Brent Corrigan. Sementara itu di kota lain, sepasang gay beda usia yang sedang dimabuk asmara, Joe dan Harlow ini memperlihatkan kehidupan hedon mewah dari hasil jual diri.
Joe yang merasa sudah tidak laku karena usia, ini memanfaatkan Harlow berondongnya untuk melayani birahi para klien supaya tetap bisa mempertahankan lifestyle hedonnya. Namun, Joe ini kerap cemburu membabi buta jika Harlow ini terlalu menikmati dalam berhubungan dengan tamu. Ini adalah sebuah gambaran yang benar-benar sempurna sebagai toxic relationship ya. Udah disuruh jual diri tapi ini nggak boleh menghayati dan menikmati. Karena saking hedonnya, ini penghasilan mereka tidak sebanding dengan gaya hidup glamor yang dijalaninya. Akhirnya, ini mereka mulai terjun ke bisnis produksi film dewasa, namun produksi filmnya selalu kalah rating dan kalah penonton dengan video-video brand Corrigan, di mana saat ini brand Corrigan memang sedang merajai industri film dewasa. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berkolaborasi dengan brand Corrigan yang kebetulan saat ini dia lagi dalam masa stres karena tidak dapat menggunakan namanya sendiri. Dan ya akhirnya mereka mengadakan meeting dan brand Corrigan ini menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya, di mana dia sedang tidak bisa memakai nama brand Corrigan karena sudah dipatenkan oleh Steven, produser sebelumnya. Tapi untuk Joe dan Harlow justru melihat ini adalah sebuah kesempatan emas untuk bisa berkolaborasi dengan brand Corrigan, dan mereka juga berjanji akan membantu menyelesaikan masalah sengketa hak cipta nama. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Well, Joe dan Harlow ini adalah sepasang kekasih yang cukup nekat. Siapa yang menjadi penghalang pasti disikat. Jadi suatu hari Harlow ini berpura-pura ikut audisi di rumah Steven dengan diantar oleh Joe kekasihnya. Pertama kali bertemu, Steven ini tidak punya rasa curiga apapun. Yang dilihat adalah calon aktor baru yang tampan yang mungkin bisa saja dijadikan sapi perahan berikutnya. Di ruang audisi, Steven pun ini menyuruh Harlow untuk melucuti pakaian. Ya, sesuai dengan prosedur yang biasa dilakukan. Steven ini tidak sadar kalau bahaya besar sedang mengancam. Harlow ini bahkan di sini menantang kalau katanya badannya bukan hanya bisa dipandang, tapi juga boleh dipegang. Steven yang mulai terangsang akhirnya lupa diri dan mulai kehilangan kendali sehingga mudah buat Harlow untuk menghabisi. Harlow pun ini membabi buta tidak terkendali meski darah Steven sudah membanjiri. Joe ini kemudian masuk dan melihat semua tragedi sudah terjadi. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membakar rumah Steven sebelum mereka pergi. Berita meninggalnya Steven ini viral ke seantero negeri. Dan ini membuat brand Corrigan merasa ada yang aneh. Apakah ini yang dimaksud Joe dan Harlow dalam membantu menyelesaikan sengketa hak cipta nama? Kalau iya, ini sama sekali di luar ekspektasinya. Sementara kasus masih dalam penyelidikan, namun brand Corrigan ini sudah curiga kalau Joe dan Harlow lah yang melakukan. Akhirnya, brand ini mendatangi kepolisian dan menceritakan semua yang dia tahu. Akhirnya pihak kepolisian ini meminta brand untuk bekerja sama untuk menjebak Joe dan Harlow dengan memancing dan menyadap percakapan yang mungkin bisa dijadikan bukti kuat kalau mereka berdualah yang melakukan. Yep, akhirnya mereka bertiga bertemu dengan band sudah dilengkapi alat sadap di sebuah kunci yang bisa merekam semua percakapan mereka. Dan akhirnya Harlow pun ini menyatakan sebuah pernyataan di mana dia mengaku sangat puas telah melakukannya. Katanya ini seperti sebuah balas dendam terhadap ayah tirinya yang terlampiaskan. Karena ternyata Harlow dari kecil ini sudah mengalami pelecehan. Dan yes, akhirnya pernyataan tersebutlah yang dijadikan bukti kuat untuk menetapkan pasangan Harlow dan Joe sebagai tersangkanya. Oke, baiklah Cucoker, ini ada fakta menarik di balik pembuatan film ini. Ternyata film ini memang diangkat dari kisah nyata di mana pemeran brand Corrigan ini adalah pemeran aslinya sebenarnya. Dan pasangan Joe dan Harlow yang asli ternyata tidak kalah cakep. Oh my god. Tapi sayangnya mereka dipenjara seumur hidup karena kelakuan mereka. Oke, baiklah Cucoker, bagaimana reviewnya? Semoga terhibur ya. Lumayan lah bisa buat bakal tidur. Jangan lupa corotin di kasur, tapi jangan dicorotin di dub. No, sorry. Oh my god, daripada gue ngomong yang lantur, kalau begitu si Jisan Latin pamit saja ya. Bye, selamat malam.